Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak angkatan 7. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya Putri Etika Sari dari SDI Al-Munawaroh Pamekasan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ini adalah 3 pertanyaan pemantik yang akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya sering melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Yang ketiga, tugas saya seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada murid sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang keempat, peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. Yang kelima, lebih fokus ke tuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum dan harus menyelesaikan dalam 1 semester sesuai dengan target kurikulum. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat dan harus ada pembenahan diri bagi saya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Alhamdulillah, dengan mengikuti program guru penggerak, saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid, yaitu murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan ikhlas dengan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan masing-masing dan menghargai setiap karakteristik murid dengan memberikan kesempatan mereka tumbuh tanpa merubah kodratnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang saya akan lakukan yaitu mengadakan teks diagnostik anak agar mengetahui karakteristik, latar belakang, dan kebutuhan belajarnya sehingga merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran yang berpihak pada anak dan menerapkan konsep merdeka belajar juga mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut anak, dan pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Di dalam kelas, saya menerapkan pembelajaran yang harus berpihak pada anak, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Menghargai setiap karakteristik murid. Guru haruslah menjadi teladan,
seorang model sekaligus mentor dari anak di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Saya juga menerapkan pembelajaran di luar kelas, karena pembelajaran di luar kelas dapat membuka wawasan siswa mengenai bagaimana membangun pengetahuan dengan permasalahan yang nyata, menambah wawasan siswa, dan langsung dipraktekkan di lapangan, membangun kreativitas siswa, membangun semangat solidaritas dalam berkelompok. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode bermain sambil belajar, karena metode ini dapat memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran yang dapat menciptakan suasana untuk membangkitkan kemampuan berpikir anak. Karena saat anak bermain dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman baru. Selain itu, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berimajinasi juga dapat dilatih dengan metode bermain ini. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuh kompetensi yang dimilikinya. Itulah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya, Putri Etika Sari, calon guru penggerak Angkatan 7, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.